Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat para pembimbing DNSA di Padepokan Patrap Surakarta yang saya cintai, para sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pada sore ini saya masih diberikan kekuatan untuk melakukan siaran langsung untuk membahas memahami tujuan diri ini mendekat kepada Allah. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah sebagai umatnya yang selalu mengamalkan ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir. Oke, sebelum kita lanjutkan obrolan kita sore kali ini, jadi tema obrolan kita kali ini itu memahami tujuan diri ini mendekat kepada Allah. Jadi kita harus benar-benar paham apa sih tujuan diri kita ini mendekat kepada Allah. Apakah tujuan diri ini mendekat kepada Allah itu karena ingin kaya, atau karena ingin selesai masalah, atau karena ingin surga dan neraka, atau karena ingin jabatan naik, atau karena ingin usahanya lancar, atau karena ingin memiliki kesaktian mandraguna, atau karena ingin mendapat jodoh. Nah, di sini kita harus benar-benar pahami, sahabat. Di saat kita mendekat ke Allah, tapi karena keinginan-keinginan tertentu, tanpa sadar kita itu masih tersesat di jalan yang lurus. Jadi di saat kita ingin mendekat ke Allah itu ya harus murni. Jadi tujuan kita mendekat ke Allah itu ya kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Nah, itu kan ada di dalam Al-Quran. Jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dan masuklah ke dalam surga-surgaku. Nah, di sini nanti kita bisa mengaplikasikan makna namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi awal dari Allah dan kita kembali kepada Allah. Nah, ini harus kita aplikasikan dalam kehidupan. Ini pun yang disebutkan dengan kemurnian cinta kita kepada Allah. Di saat cinta kita murni, hati kita bersih, nah itu akan lebih jelas lagi, nyata lagi rahasia-rahasia Allah yang akan diberitahukan kepada diri kita. Jadi itu teman-teman, kita yang pertama harus tahu dulu, tanyakan pada diri kita sendiri, apa tujuan diri kita untuk mendekat kepada Allah. Di saat di dalam diri ini masih ada keinginan-keinginan yang lain, selama itulah kita akan selalu terjebak atau tersesat. Dan ini adalah sebuah proses, memang harus dilewati. Awal pertamanya itu memang harus ada pemicu dulu, keinginan dulu, dan itu pun saya alami. Di saat saya pertama kali mengenal Allah, ingin hidup bahagia, ingin hidup kaya, ingin hidup nanti akhirnya masuk surga. Nah, keinginan-keinginan ini ternyata menjadi hijab. Karena apa? Di saat kita masih banyak keinginan-keinginan, di situ masih ada rasa kekecewaan. Tapi kalau sudah kita tidak memiliki keinginan yang lain kecuali kembali kepada Allah, nah di sini sudah janji Allah.
Kalau kita sudah mengutamakan Allah, urusan dunia itu dalam genggaman tangan. Jadi hal masalah duniawi, kalau kita sudah berpegang teguh kepada Allah, bergantung kepada Allah, itu urusan kecil bagi Allah. Karena apa? Ini sudah dicontohkan oleh para nabi kita, oleh para wali, alim ulama, yang memang benar-benar jiwa raganya itu berserah kepada Allah. Nabi Muhammad itu dulu ditawarkan oleh Allah. Ada sebuah gunung yang ditawarkan mau dirubah menjadi emas. Tapi Nabi Muhammad menolak. Karena apa? Tujuannya bukan itu. Beliau itu dekat Allah itu bukan untuk itu. Jadi bukan untuk mendapatkan kekayaan. Nah, di sini kita harus sikapi, harus renungi pada diri kita saat ini. Apa tujuan kita mendekat ke Allah? Kalau yang sudah benar-benar tujuannya murni Allah, para wali pun diceritakan itu ya memiliki karomah-karomah yang luar biasa. Dan karomah ini adalah bukan hasil keilmuan yang dilatih, tapi disitulah para wali itu dijadikan sebuah alat oleh Allah untuk membuktikan kebesarannya. Diceritakan di zaman wali Sunan Kalijaga, itu batu dipegang, ditiup langsung jadi emas. Nah, di sini itu bukan walinya yang sakti, tapi dengan kepasrahan dirinya kepada Allah. Sehingga dijadikan sebuah alat untuk bisa membuktikan kebesaran-kebesaran Allah. Karena apa? Tujuannya dia lurus ke Allah, murni hanya Allah. Sehingga Allah yang memampukan. Nah, itu yang disebut diberikan sebuah kelebihan karomah kalau untuk para wali. Kalau untuk para nabi kan mukjizat, para wali karomah. Nah, untuk kita manusia biasa yaitu maunah. Nah, tapi di saat kita sudah diberikan maunah, jangan sampai kita ini pun tergoda. Karena di saat kita sudah tergoda maka akan tersesat juga. Tujuan kita nanti bukan lagi Allah tapi maunahnya. Nah, ini pun tipis teman-teman, sangat tipis. Jadi bagaimana kita memperbaiki diri ini agar murni, tujuannya itu kembali kepada Allah. Nah, kalau sudah kita kembali kepada Allah, otomatis dalam aplikasi kehidupan kita, hidup kita ini untuk Allah, ibadah kita untuk Allah, dan sampai mati pun nanti ya untuk Allah, kembali kepada Allah. Hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah. Kalau jiwa kita sudah memahami tujuan mendekat ke Allah. Tapi kalau belum memahami atau belum murni tujuannya kembali ke Allah, nah di sini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam aplikasi kehidupan. Jadi masih punya mindset pikiran di saat mendekat ke Allah, nanti saya kaya raya. Di saat mendekat ke Allah, saya jadi sakti. Di saat mendekat ke Allah, saya bisa ini, bisa itu. Nah, ini adalah suatu tujuan-tujuan yang akan menjadi sebuah hijab bagi perjalanan kita. Bagaimana yang benar? Yang benar adalah tujuan kita ya kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Dan kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang itu bukan di saat nanti saja waktu kita meninggal dunia. Tapi di saat kita hidup menjalani amanah tanda perintah dari Allah, kita harus bisa kembali jiwa raga ini, ruh ini kepada Allah, atau disebut menyadari Allah. Di saat kita menyadari Allah, nah di situ akan tenang, jiwa kita akan tenang.
Nah, di saat jiwa kita tenang, sehingga menjalankan sesuatunya itu ya atas perintah Allah. Di saat kita dagangnya pun akan menjadi sebuah perintah Allah. Bekerja akan menjadi sebuah perintah Allah. Melayani anak, istri menjadi sebuah perintah dari Allah. Nah, kalau segala sesuatunya kita sudah menyadari dalam kehidupan ini adalah perintah-perintah Allah, otomatis kita tidak akan mengalami yang namanya pertanggungjawaban. Karena apa? Ya karena kita sudah melakukan segala sesuatunya sesuai dengan perintah-perintah Allah dalam kehidupan. Sampai dia menyadari di saat dia tertidur pun itu menjalankan perintah Allah. Buang air kecil, buang air besar, itu dia menyadari itu perintah dari Allah. Nah, ini yang disebut menjalani hidup karena Allah. Menjalani hidup untuk Allah. Nah, begitupun dalam ibadahnya. Kalau di dalam ibadahnya itu semuanya sudah karena Allah, perintah Allah, dia tidak akan berharap-harap tentang pahala atau fadilah dari ibadah-ibadah yang dia lakukan. Nah, di saat nanti suatu saat dia harus meninggal, dia pun tidak akan terbebani. Karena apa? Sudah paham. Jiwanya ini akan kembali kepada Allah. Nah, itu teman-teman. Jadi memang dalam aplikasinya, dalam kehidupan nyata, kita itu menghadapi proses yang luar biasa dari Allah. Jadi untuk mengaplikasikan jiwa sadar Allah dalam kehidupan dan memurnikan tujuan kita itu hanya Allah, ini prosesnya luar biasa. Nah, disinilah memang diperlukan kesungguhan kita. Bagaimana kita memang benar-benar mau mendekat kepada Allah dan tujuannya itu kembali kepada Allah. Nah, di saat kita kembali kepada Allah itu ya semua itu akan diproses dalam arti kata kenyataannya ini. Sampai saya pernah diproses oleh Allah. Di saat saya mengatakan, ya Allah, yang memberikan uang itu hanya Engkau ya Allah, bukan pekerjaanku, bukan pasienku, bukan yang lain, hanya Engkau yang lain. Nah, di saat saya mengatakan itu di dalam kesadaran saya, itu langsung diuji oleh Allah. Selama 3 bulan saya nggak ada kerjaan. Selama 3 bulan saya nggak ada pemasukan dari hasil pekerjaan. Nah, di situ banyak bisikan-bisikan di dalam itu. Sampai ada yang ngata-ngatain di dalam itu. Tapi disinilah kita diuji kesungguhan kita. Benar enggak kita itu meyakini Allah? Hanya Allah yang memberikan uang. Nah, di saat kita sudah menyadari itu, lalu kita bicara kepada Allah, ya Allah, aku yakin hanya Engkau yang bisa memberikan uang. Dan aku yakin bagi Engkau mudah ya Allah. Nah, selama 3 bulan itu, kebutuhan 3 bulan itu mendesak teman-teman. Tapi ternyata di saat saya sudah menyadari ini pembelajaran dari Allah, jadi saya kembalikan kepada Allah, tiba-tiba Allah memberikan pertolongan yang tanpa diduga-duga. Melalui ya makhluk-makhluknya juga. Tapi itu di luar nalar pikiran saya. Menurut akal pikiran saya nggak mungkin, tapi ternyata terjadi. Jadi Allah mengirimkan kebutuhan saya yang selama 3 bulan ini dengan nyata cepat. Dan itu ya memang di luar nalar. Nah, itulah
proses. Di saat kita mau memurnikan, tujuan kita hanya Allah. Dan di saat kita menerima ujian, menerima cobaan dari Allah, kita harus kembalikan kepada Allah. Karena apa? Yang memberi ujian itu Allah, yang bisa memberi solusi juga Allah. Nah, di saat kita menyadari itu, hidup kita itu lebih ringan, lebih mudah, dan lebih legowo, dan lebih banyak bersyukur daripada kufur. Selama ini kita ini banyak keluh kesah, kufur atas nikmat-nikmat Allah. Nah, karena apa? Tidak menyadari dan tidak murni tujuannya kembali kepada Allah, masih mengharapkan yang lain, sehingga di situ akhirnya rasa kecewa dan kekufuran terus, mengingkari nikmat-nikmat Allah. Tapi di saat kita tujuannya kembali ke Allah, di situ akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk selalu bersyukur. Nah, di sini teman-teman, sekali lagi mohon maaf, bukan ingin mematahkan semangat teman-teman, tujuan teman-teman kalau ke Allah itu bisa meminta kekayaan, kalau ke Allah itu bisa menjadi orang sukses, kalau ke Allah itu bisa menjadi orang sakti. Betul, dan itu sudah dicontohkan. Tapi kita harus sadari, tujuan kita utamanya itu harus Allah dulu. Kalau masalah kesaktian, kekayaan, ketenangan, kehebatan apapun itu adalah bonus. Jadi sifatnya otomatis. Di saat kita sudah benar-benar tujuannya Allah, otomatis Allah akan berikan itu semua tanpa kita minta, tanpa kita tuju. Nah, ini teman-teman. Jadi kita harus benar-benar introspeksi diri lagi. Apa sih sebenarnya tujuan diri ini mendekat ke Allah? Nah, kenapa saya bilang tadi, di saat kita masih ada tujuan-tujuan selain Allah, dikatakan tersesat di jalan yang lurus. Ya memang tersesat. Karena apa? Di saat kita sudah mendapatkan tujuan itu, kita akan melupakan Allah. Contoh misalkan gini. Di saat diri kita ini mendekat ke Allah dengan tujuan saya ingin kaya raya. Nah, di saat sudah kaya raya, itu otomatis kita akan melupakan Allah. Karena apa? Merasa tujuannya sudah tercapai. Dan itu saya alami. Di saat saya tujuan ingin kaya, ingin mudah dapat uang, begitu Allah berikan, itu saya memang malah melupakan Allah dan jauh dari Allah. Karena sibuk mengurus keuangan, sibuk mengurus pekerjaan. Nah, di sini ini adalah diibaratkan kita berjalan di jalan yang lurus, jembatan Shirathul Mustaqim. Jadi bagaikan sehelai rambut yang dibelah 7. Ini salah-salah sedikit nyemplung neraka, salah-salah sedikit kejebur. Nah, ini sangat halus. Di saat kita sudah mulai menggunakan kesadaran, hal seperti ini bukan menjadi rahasia lagi. Ini akan Allah bukakan, Allah tunjukkan yang benar-benar lurus, yang benar-benar memang Allah tujuannya. Jadi kalau masih tersesat itu akan disadarkan oleh Allah. Kamu masih tersesat. Tujuan kamu bukan aku, tapi ini. Dan itu sudah saya alami, teman-teman. Di saat diperjalankan jiwa, raga, dan ruh saya ini, touring sadar Allah terapi gratis ke seluruh kota di Indonesia. Ini awal perjalanan pertama ini murni hanya karena Allah.
dan tujuannya Allah, menjalankan perintah Allah. Nah ini di saat saya menanyakan, ya Allah pahamkanlah aku tentang hidupku, ibadahku, dan matiku ini hanya untuk apa yang harus aku lakukan ya Allah. Di situ turun ilham, turun perintah dari Allah. Touring sadar Allah terapi gratis seluruh kota Indonesia. Nah ini di luar nalar saya, tapi saya yakini ini perintah Allah, dan di saat saya siap menjalankan, disitulah saya bisa menyaksikan bagaimana Allah memberi ongkos, bagaimana Allah memberi tempat tinggal, bagaimana Allah memberi makan. Di saat saya mengikuti apa kata perintah Allah. Nah, ini pertama kali, ini murni ini karena Allah. Udah gak mikir apa-apa lagi, tujuan saya hanya Allah. Apapun yang terjadi gak saya pikirkan ya, karena saya hanya Allah tujuan saya. Nah begitu diperjalankan, ternyata dapat kemudahan-kemudahan. Jadi di saat saya mengatakan ini terapi gratis, tapi di saat Allah mau memberi itu tidak dihalangi dengan kata-kata gratis. Nah ini sebuah nyata, bukti nyata bagi Allah. Itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi bagi saya nggak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Sudah jelas-jelas saya menuliskan ini terapi gratis. Tapi begitu saya karena Allah, dan disitulah dapat pertolongan-pertolongan Allah. Walaupun saya katakan gratis, tapi masih banyak yang memberi. Nah di sini saya menyaksikan, itulah jaminan-jaminan Allah. Saya tidak meminta sepeser pun, tapi orang itu banyak yang memberi. Nah, di sini penyaksian bagaimana cara Allah memberi. Jadi siapa yang menggerakkan mereka untuk memberi kalau bukan Allah? Nah, ini tujuannya Allah awalnya. Senang, merasa nyaman, merasa enak, begitu pulang dapat uang. Di saat diperjalankan jiwa dan raga dan ruh ini oleh Allah. Nah, mulai goyah. Mulai ada godaan, mulai ada bisikan. Nah, begitu di saat diperjalankan kedua, tujuannya udah bukan Allah. Tujuannya jaminan Allah, kemudahan-kemudahan Allah. Begitu diperjalankan kedua, saya melayani satu kampung. Dan di situ saya tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada yang memberikan uang sepeser pun. Nah di situ baru saya tersadarkan. Astagfirullah ya Allah, kok gini? Apa kata Allah? Tujuanmu bukan aku, tapi kemudahan-kemudahan. Nah di sini baru jiwa ini sadar, disadarkan Allah. Akhirnya apa? Minta ampun, istighfar. Ya Allah ampuni aku ya Allah. Aku sudah melenceng tujuanku ini, bukan engkau lagi. Dan setelah minta ampun, diampuni oleh Allah, saya menyaksikan bagaimana Allah memberi. Tiba-tiba ada orang dikirim oleh Allah, ngasih untuk ongkos. Tiba-tiba dikirim lagi oleh Allah, ngasih untuk jajan anak. Nah ini penyaksian yang nyata, real, bukan katanya. Jadi di alam dunia saja sudah Allah buktikan. Di saat kita sudah bukan tujuannya bukan Allah, maka apa? Kesengsaraan, kekecewaan. Tapi kalau kita sudah tujuannya murni Allah, disitulah kebahagiaan yang hakiki. Allah akan berikan tanpa kita minta. Nah itu teman-teman, sedikit berbagi pengalaman dalam aplikasi kehidupan, bahwa kita harus benar-benar tahu tujuan. Kalau nggak tahu tujuan, maka kita akan terombang-ambing terus di dalam perjalanan ini. Kalau kita masih mindsetnya ini ke Allah harus dengan ilmu, maka akan sibuk mencari ilmu. Ke Allah ini harus dengan guru, maka akan sibuk mencari guru.
ke Allah ini harus suci, maka akan sibuk untuk menyucikan diri yang gak suci-suci jadi. Nah ini yang harus kita sadari. Jadi di saat kita ingin kembali kepada Allah itu, kita memang harus berserah diri. Jiwa, raga, ruh kita itu berserah kepada Allah, minta petunjuk Allah. Sehingga apa? Nanti kalau kita sudah jiwa, raga, dan ruh ini berserah kepada Allah, nanti dapat bimbingan Allah. Ya Allah, berikan aku guru. Itu akan Allah berikan guru pembimbing dengan keilmuannya untuk membimbing jiwa, raga, ruh kita di dalam secara syariatnya. Nah, ini akan Allah berikan. Ya Allah, pertemukan aku dengan orang-orang yang memang berjalan di jalan. Ini akan dipertemukan dengan lingkungan-lingkungan yang memang sedang berjalan di jalan Allah. Nah ini kita harus memohon dulu kepada Allah. Nah ini yang sering kita lupakan. Kita selalu mengandalkan ikhtiar, usaha dengan kemampuan diri. Sesungguhnya di situ kita tidak sadar bahwa kita ini menduakan Allah, merasa diri kita mampu. Jadi membandingkan kemampuan diri dengan kemampuan Allah. Nah terus bagaimana dengan keterangan Allah tidak akan merubah dengan satu kaum apabila kaum itu tidak merubah. Nah merubah di sini itu bukan merubah tapi niat. Jadi kita harus ada niat merubah karena Allah. Sehingga apa? Dirubah oleh Allah. Kita ingin bertobatnya itu harus karena Allah, sehingga dirubah oleh Allah. Tapi kalau kita ingin tobat karena ini dan itu, maka itu akan selalu naik turun terus. Tobat, maksiat lagi, tobat, maksiat lagi, tobat. Karena apa? Enggak karena Allah. Tapi kalau karena Allah, insya Allah akan dijaga. Kita tidak untuk kembali melakukan maksiat. Nah itu teman-teman, saya simpulkan lagi obrolan kita sore ini. Jadi kita harus memahami tujuan diri ini mendekat kepada Allah. Setelah tahu tujuannya, otomatis perjalanan jiwa, raga, dan ruh kita itu akan selaras di dalam kehidupan. Karena di saat kita belajar ma'rifat itu kita harus aplikasikan hakikat dan syariat. Jadi setelah kita kenal Allah itu kita harus aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dalam syariat dan hakikat. Maksudnya seperti apa? Contoh di saat kita sholat, kita udah ma'rifat nih, menyadari Allah, sadar Allah. Sehingga apa? Ya jiwanya ikut sholat, jasadnya pun ikut sholat. Nah itu yang disebut syariat hakikat. Jadi sholatnya itu udah karena Allah. Dan jiwanya menyadari bahwa jasadnya ini bisa sholat itu dengan kekuatan Allah. Nah di situ yang disebut jiwa raga. Jadi dalam aplikasi ini kita nggak bisa dipisah-pisah teman-teman. Banyak yang bingung, banyak yang merasa ujiannya berat di saat belajar ma'rifat. Itu karena tidak mau diaplikasikan. Kalau hanya dipahami, itu akan menjadi beban. Apalagi kalau kita merasa sudah memahami hakikat. Jadi hakikat tidak mau menjalankan syariat. Nah ini pun bahaya. Jadi memang dalam aplikasinya syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat ini bersamaan teman-teman. Tapi dalam arti pemahamannya ya memang beda.
Beda-beda menurut syariat, menurut thariqah, menurut hakikat, menurut ma'rifat. Tapi di dalam aplikasinya ini perilaku yang harus kita lakukan bersama. Nah, jadi itu teman-teman, sekali lagi kita harus memahami tujuan diri kita itu mendekat ke Allah itu untuk apa. Jadi tujuan diri kita mendekat ke Allah itu kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Nah, kalau sudah tujuannya itu dan tujuannya hanya Allah, otomatis kehidupan di dunia ini akan dimudahkan oleh Allah, dan itu janji Allah. Kalau kita mengutamakan Allah, urusan dunia ini dalam genggaman tangan. Dan saya yakini itu, teman. Jadi yang menurut akal pikiran saya nggak mungkin. Tapi ternyata di saat saya yakin, bagi Allah itu mudah dan terjadi, teman. Dan saya merasakan kehidupan ini bahagia. Jadi bahagianya ini bukan karena sesuatu, tapi keadaan apapun jiwa ini tetap bahagia, tetap bersyukur. Nah, disinilah di saat kita bisa kembali kepada Allah. Sehingga di saat membutuhkan apapun ya dimampukan Allah, bukan mampunya kita. Kita akan menyadari ini dimampukan Allah, ini pemberian Allah, ini diberitahu Allah. Tapi Allahnya di sini bukan hasil halusinasi pikiran kita. Benar-benar murni Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Jadi kalau masih bisa diserupakan, masih bisa diangan-angan, nah itu bukan. Dan kita akan paham tentang Allah yang laisa kamitslihi syai'un itu dalam aplikasi di saat kita laku. Benar-benar kita berserah jiwa, raga, dan ruh kita kepada Allah. Dan sebetulnya di saat kita sudah aktif kesadaran jiwa, kesadaran jasad, kesadaran ruhnya ini tidak akan tertipu lagi. Tidak akan tertipu lagi dengan yang selain Allah. Maksudnya seperti apa? Contohnya seperti apa ya? Contohnya kita masih kadang-kadang tertipu dengan keilmuan seseorang, dengan penampilan seseorang, dengan bisikan-bisikan yang ada di dalam diri. Nah, itu kalau kita sudah aktif kesadarannya semua, kita akan paham. Yang berbisik itu siapa? Yang memerintahkan itu siapa? Nah, ini teman. Jadi istilahnya keuntungannya kita belajar kesadaran itu menjadi hamba yang taat akan perintah-perintah Allah. Dan di saat kita sudah menyadari hidup kita, ibadah kita, mati kita ini hanya untuk Allah, di situ apa yang harus kita takutkan lagi? Karena kita sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi menjadi saksi Allah, menjadi abdi Allah, menjadi khalifah Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah peran kita sebagai manusia yang sadar. Nah, bagi yang belum sadar, ya memang itu pun ketentuan dari Allah yang harus dilewati. Saya sebelum mengalami sadar, yang ngalami tidak sadar dulu. Memang Allah memproses saya tidak sadar dulu. Berpuluh-puluh tahun saya tidak sadar. Begitu 2016, 2017 akhir, baru disadarkan oleh Allah. Karena ada niat dalam hati saya ingin kembali kepada Allah. Dan disitulah mulai diproses oleh Allah. Dipertemukan dengan orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Dan dipertemukan dengan guru-guru pembimbing yang mengajarkan untuk lurus kepada Allah. Dulu itu kebanyakan guru-guru itu mengajarkan yaitu keilmuan, kesaktian, terus kekayaan.
apalagi kedugalan, kekuatan, apalagi. Nah ternyata di saat sudah memiliki itu semua, ya tidak ada keberkahan dalam hidup. Malah hidup terasa bagaikan di neraka. Nah begitu itu semua sudah saya kembalikan kepada Allah, dan saya menyadari atas perintah-perintah Allah dalam kehidupan, disitulah saya baru merasakan yang namanya kebahagiaan. Jadi bagi teman-teman, sahabat-sahabat saya dimanapun berada, yang sedang belajar mendekat ke Allah atau mengenal Allah, kita harus paham tujuannya yang pasti. Karena kalau belum tahu tujuan yang pasti, kita akan merasa terombang-ambing terus. Dan kita akan selalu terbawa nafsu-nafsu kita, keinginan-keinginan kita. Makanya di saat belajar di Padepokan Patrap Surakarta, guru pembimbing kita yaitu Pak Pur mengajarkan untuk lurus kepada Allah. Karena apa? Ya kalau tidak lurus lagi kepada Allah, maka akan belok ke selain Allah. Dan Pak Pur ini kalau ditanya, itu jawabannya cuma satu: sudah betul lurus ke Allah. Sampai-sampai saya pun awal-awal bingung, lurus ke Allah itu seperti apa. Tapi dikarenakan dengan jawaban-jawaban seperti itu dari guru pembimbing, sehingga diri ini menanyakan langsung kepada Allah. Sehingga apa? Dipahamkan oleh Allah dalam kehidupan. Oh, lurus ke Allah itu seperti ini. Jadi di saat ada keinginan-keinginan, tujuannya itu, oh saya zikir nih, tapi tujuannya ingin ini. Oh, berarti itu bukan Allah tujuannya, tapi selain Allah. Sampai-sampai kadang malu saya. Memang betul guru pembimbing itu ngomong, Mas Yusuf kalau butuh apa-apa udah ngomong aja ke Allah. Nah begitu saya lakukan, aplikasikan apa yang diajarkan oleh beliau, saya lakukan. Begitu saya lakukan, keinginan itu saya bawa ke Allah. Begitu setelah dihadapkan ke Allah, ternyata itu nafsu. Keinginan itu nafsu diri kita. Akhirnya malu. Nah disitulah kita akan dipahamkan mana keinginan dari nafsu, mana keinginan murni dari Allah. Nah ini teman-teman, sedikit kita cerita, berbagi pengalaman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena ya memang kita perlu ngobrol, perlu bercerita kepada sesama satu perjalanan. Kalau enggak ya di situ kadang-kadang bingung sendiri, repot. Tapi kalau kita ada teman untuk kita bicara, untuk kita ngobrol, nah di situ akan dapat jawaban-jawaban dari Allah terkadang. Nah dengan seperti ini saya curahkan di media sosial. Nah ini adalah cara Allah memudahkan sahabat-sahabat, teman-teman yang memang lagi sama-sama belajar. Dulu itu saya nggak ada tempat untuk bertanya yang istilahnya bisa menjelaskan. Tapi disinilah saya dapat perintah oleh Allah untuk menyampaikan kelurusan tauhid kepada Allah. Jadi kalau bertauhid ini memang kita harus lurus, ahad. Nah, tapi di sini kita harus bisa memahami. Jadi jangan dipukul rata semua Allah. Ya, sekali lagi jangan dipukul rata semua Allah. Ya memang semua itu skenario-skenarionya sudah Allah ciptakan. Harus ada pemeran seperti ini, pemeran seperti ini, pemeran. Nah, kalau kita sadari bahwa itu peran yang kita lakukan atau kita alami itu dari Allah, ya sudah. Nanti pertanggungjawabannya ya lebih ringan. Gitu.
karena kita menyadari itu peran dari Allah. Ini terlalu dalam, nanti kalau terlalu dalam terlalu bingung. Itu enaknya kita nanti kalau ngobrol yang lebih dalam-dalam ini sambil ngopi, teman-teman. Jadi itu sedikit cerita untuk memahami tujuan diri kita itu kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Jadi kalau masih ada keinginan-keinginan di saat kita mendekat, di situ akan terjadi yang hijab atau penghalang, sehingga ya akan merasa muyur-muyur terus, pencarian terus. Jadi bertemu itu di saat jiwa kita sadar Allah, bukan bertemu bertatap wajah bentuk wujud, tapi di saat jiwa kita sadar Allah, ya disitulah bertemu dengan Allah. Di saat kita menyadari Allah dekat, yaitu jadi dekatnya kita dengan Allah itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikirkan. Kalau masih bisa dibayangkan, masih bisa dipikirkan, ya itu bukan Allah. Jamin itu bukan. Jadi Allah itu sudah tidak bisa dipikirkan, dibayangkan lagi. Tapi kita bisa menyadari. Nah ini makanya kita harus benar-benar murni sehingga dipahamkan. Jadi tidak akan menanyakan lagi Allahnya yang mana. Kalau orang yang sudah kenal dengan seseorang, otomatis tidak akan menanyakan lagi. Contoh misalkan, saya kenal dengan yang namanya Pak Haji Jamal, orang Depok. Karena saya sudah kenal, jadi nggak menanyakan lagi Pak Haji Jamal itu yang mana. Tapi kalau masih belum kenal, cuman kenal nama, pasti nanya. Karena belum bertemu. Kalau sudah bertemu, ya sudah. Dan di sini yang disebut penyaksian itu ya masih. Sebenarnya kita sering menyaksikan tapi tidak menyadari. Nah itu aja permasalahannya. Makanya aktif kesadaran kita. Kalau di Padepokan Patrap Surakarta itu metodenya ada yang menggunakan zikir nafas sadar Allah, ada yang menggunakan fatrap, ada yang menggunakan silatun untuk mengaktifkan kesadaran jiwa kita itu menyadari Allah yang dekat. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran dengan metode-metode yang diajarkan di Padepokan Patrap Surakarta, bisa belajar nanti langsung ke Padepokan. Nah, tapi saat ini masih di lockdown. Jadi setelah selesai pandemik ini, itu akan dibuka lagi di Padepokan untuk pelatihan-pelatihan bagi teman-teman yang ingin belajar. Jadi di Padepokan Patrap Surakarta itu kita diajarkan metode untuk menyadari Allah yang dekat. Dan metodenya ini enggak jelimet, enggak ribet, enggak banyak persyaratan, dan di sana gratis, tidak dipungut biaya apa. Saat kita ingin infak, ingin sedekah, ada rekening khusus untuk yang ingin infak dan sedekah, dan di situ tidak diwajibkan untuk kita masing-masing saja. Jadi itu teman-teman, kita harus pahami tujuan sehingga kita bisa mengaplikasikan dengan baik. Jangan sampai salah paham. Ya. Yang ke Allah masih minta harta, masih minta jabatan, masih minta ketenangan, masih minta kebahagiaan, masih minta surga, ya nggak salah. Itulah proses awalnya. Nanti pun kalau sudah diproses oleh Allah lebih dalam lagi, akan lebih paham lagi, sehingga murni kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Oke teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan. Dan sebelum menjawab pertanyaan, saya akan menyapa-nyapa dulu bagi sahabat-sahabat yang sudah hadir di room ini. Alhamdulillah ada Pak Denny Kaca dari Kalimantan, ada Uda Jetli Men Bogor, alhamdulillah. Ada Pak Iwan,
Alhamdulillah Bekasi Pak Yuwan. Ada Dani Kurnia Nugraha, ada Ibnu Sina, ada Hanapi Arman, ada Yoto Farini, ada Erizal Zal, ada Asril Rial. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Ada Pak Haji Jamal Depok hadir ya, alhamdulillah. Ada Abang Nalpi Koto, alhamdulillah yang sudah hadir teman-teman. Jadi itu diskusi, jadi memahami tujuan diri ini mendekat kepada Allah. Kalau sudah paham tujuan, maka tidak akan tergoyahkan lagi perjalanan kita lurus ke Allah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Mudah-mudahan obrolan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.